Ya Allah, pada pagi hari ini kami bermohon kepadamu, berikanlah rezeki kepada kami. Kalau rezeki kami masih di atas, segera turunkan ya Allah. Kalau rezeki kami masih di bawah, angkat ya Allah ke atas. Ya Allah, kalau masih rezeki kami masih jauh sebelah kanan, dekatkan ya Allah. Ya Allah, ya Rahim, kalau rezeki kami di sebelah kiri masih jauh, dekatkan ya Allah. Karena Engkau dapat meminta dan menyampaikan. Ya Allah, kami khususnya yang berpenghasilan pada hari ini kami melaksanakan perintahmu yaitu puasa Ramadan hari ke-20. Oleh karenanya ya Allah, berilah kami kekuatan, kesehatan dan batin sehingga kami dapat melaksanakan puasa Fitr ini sampai selesai. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunkan dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa para guru kami, dosa-dosa para pahlawan kami, karena Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada pagi hari ini kita masih memiliki kekuatan, kesehatan dan batin, dan sekaligus kita dapat sholat berjamaah yaitu sholat duha. Mudah-mudahan sholat kita pada pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita ucapkan alhamdulillah, pagi hari ini kita puasa yang ke-20. Berarti lebaran ini 9 hari lagi. Juga alhamdulillah baju sudah digantung kata Pak Juan tadi. Berarti pas hari raya semua baru ya. Semua baru. Untuk selanjutnya memang kemarin mau diteruskan ya. Kita puasa kemarin 6 anggota badan harus mengikuti puasa. Kalau 6 anggota badan ikut puasa, insya Allah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, karena kita agak terlambat hari ini ya, kena hujan tadi. Saya juga matanya merah kecanduan. Saya baru bangun tidur, langsung ke sumur, wudhu, pakai baju, langsung ke sini. Untung sempat pakai baju saya. Larang ya nah. Itu saja yang saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaklum. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada Bapak Kepala Sekolah kalau ada disampaikan. Semangat ya. Kalau mau semangat kita takbir dulu. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang dirahmati Allah, sedikit mengulas kembali apa yang disampaikan oleh Pak Hasan tadi terkait dengan lanjutan yang kemarin, anggota badan, anggota tubuh yang harus kita jaga, yang harus ikut berpuasa. Karena diulas juga bahwa puasa itu bukan hanya menahan haus dan lapar, tapi menahan segalanya yang bisa melunturkan bahkan menggugurkan pahala puasa kita. Jadi terkait dengan agenda kita ya, terkait dengan agenda kita, alhamdulillah di bulan Ramadan ini program yang kita rencanakan
Alhamdulillah terlaksana dengan lancar dan baik. Pembagian takjil di hari Kamis dan Sabtu sudah berjalan yang dilakukan oleh OSIS dan anak-anak PNF juga ya, dibantu anak-anak PNF. Terus sholat duha di hari Senin dan hari Sabtu, hari Jumat pun sudah kita laksanakan. Nah, terkait dengan itu semua perlu saya informasikan kepada anak-anakku semua bahwa hari ini adalah Ramadan ke-20 ya. Ramadan ke-20 harapannya kita lebih meningkatkan lagi bagaimana kita memanfaatkan momentum Ramadan 10 hari terakhir. Karena di dalam 10 hari terakhir itu ada satu malam yang sama dengan 1000 malam, Lailatul Qadar. Dia adanya di tanggal-tanggal ganjil 21, 23, 25, 27 dan 29. Dan siapa yang mendapatkan, pada saat apa kita yang mendapatkan, kita tidak ada yang tahu. Makanya banyak ya orang berlomba-lomba iktikaf ya, iktikaf berdiam diri di masjid setelah tarawih mencari itu Lailatul Qadar di malam-malam ganjil. Nah, jadi sekali lagi anak-anakku, mari kita tingkatkan lagi ya ibadahnya, kalau masih malas-malas tadarusnya maupun yang lain-lain. Dan harapan mudah-mudahan di Ramadan yang akan datang kita masih dipertemukan. Kayaknya harus pakai tepuk semangat ini. Tepuk semangat. Kok lemas puasa ya? Hah? Puasa. Jadi hari ini pertemuan terakhir ya Bu Eda ya? Ya. Jadi hari ini pertemuan terakhir, tadinya besok. Cuman semalam ngobrol-ngobrol dengan abang kita, Abang Opik ya, dengan MKKS. Kebetulan kami kemarin ada rapat sedikit dan silaturahmi buka bersama dan pembagian THR dari MKKS alhamdulillah dapat, dan berguru dengan abang kita SMK Pelita. Jadi hari ini adalah sekolah terakhir ya. Jadi nanti diumumkan untuk kegiatan belajar mengajar kita masuk kembali ke SMK tanggal 10 Mei ya, tanggal 10 Mei. Cukup lama ya, cukup lama sekali libur. Jadi tolong betul anak-anakku sampaikan dengan kawan-kawan yang lain, COVID sudah 3 tahun ya, 1 tahun setengah yang full kita libur, nggak tatap muka. Yang kelas 2 SMP tiba-tiba kelas 1 SMK ya kan, yang kelas 3 SMP tiba-tiba sudah kelas 2 SMA, yang kelas 1 SMA tiba-tiba sudah lulus. Nah, artinya itu sudah peringatan libur yang sangat lama. Sekarang kita sudah aktifkan KBM-nya, tolong sadar dulu. Masa nggak puas dengan libur kemarin? Ya, jadi tolong untuk kawan-kawan yang lain, terutama ketua kelas, ya, ingat bahwa di kelas itu adalah keluarga kalian. Jadi kalau ada yang nggak masuk, kalian harus tahu kenapa kawannya nggak masuk. Harus tahu. Jadi kalau sampai kawan satu kelas itu nggak tahu, keterlaluan namanya. Ya, jadi tolong upayakan seperti itu. Jadi dalam satu kelas, ya masing-masing kelas itu ketika kawan nggak masuk, kita mampu menjawab, memberikan argumen. Oh, nggak masuk karena A, nggak masuk karena B, bukan karena malas nggak tahu. Mana sih Adam nggak tahu, Pak? Luar biasa seperti itu. Karena ini kami terapkan, ya, hal seperti ini kami terapkan 22 tahun yang lalu. 22 tahun yang lalu ketika 1997. Ya Bu, 22 apa sih? 97, 98, 99, iya. Nah, 25 tahun yang lalu kami satu kelas seperti itu. Bahkan ketika kawan, jadi kami tahu sebab kawan itu nggak masuk itu apa, sebabnya. Dan sampai hari ini persaudaraan kami masih melekat. Makanya saya selalu bilang masuk di kelas-kelas kan,
ayo sih nak, kalau kelasnya agak rapi dirapikan, ya kalau kursinya berantakan dirapikan, boleh diberantakin boleh, maksudnya buat lingkaran, tapi jangan sampai kebalik itu kursi. Duduk di meja boleh, tapi setelah duduk di meja dirapikan lagi. Yang nggak boleh itu nulis-nulis di meja, nulis-nulis di kursi, atau kaki ke tembok. Kenapa? Atau apalagi nulis di tembok. Kalau menulis sudah disediakan alat tulisnya, ada pulpen, ada buku. Itu tempat yang untuk menulis. Kalau udah bosan di buku, di kertas, ada papan tulis buat ini. Jadi jangan di tembok. Ini berkali-kali kita ngecat lagi untuk menghilangkan tulisan-tulisan itu. Ya. Jadi sengaja hari ini kita full di sini Pak Hasan, biar kita kering sampai jam 10 ya. Sampai jam 10 kita di sini harus bertahan. Makanya yang ada lagi di kelas dipanggil ke sini. Kalau masih ada yang di kelas-kelas yang lain, ya. Jadi ada cerita sedikit, ya. Cerita sedikit. Ada anak petani, ya. Anak petani dilahirkan dalam kondisi yang sangat minim, sangat kurang, ya. Sangat kekurangan. Dia anak ke-6 dari 7 bersaudara, ya. Jadi sekolahnya nyeker, nah. Ya, sekolahnya nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal, apalagi sepatu. Tasnya nggak pakai tas, tapi kantong plastik. Cuman karena dia semangat yang kuat, ya. Di kelas 4 anak itu sudah bisa mengajar di kelas 1. Di kelas 5 dia sudah mengajar kelas 1, 2, dan 3. Dan di kelas 6 dia bisa mengajar di kelas 4. Lulus. Lanjut ke tingkat SLTP. Lanjut ke SLTP dengan ditantang oleh abangnya, kamu mau sekolah di Bandar Lampung atau tidak? Kalau saya taruh di sini kamu bisa pulang atau tidak? Anak itu bilang, gak mungkin, saya pasti nyasar. Ada syaratnya, biar kamu paham di sini, kata dia. Kamu harus sekolah di sini, tapi harus yang negeri. Jadi dengan semangat yang kuat tadi itu, alhamdulillah anak tersebut diterima di salah satu sekolah SMK pertama di Lampung, SMK favorit, dan katanya di situ SMK-nya para juara. Jadi namanya orang desa, ya. Namanya orang desa. Kalau dulu SMP-nya pakai celananya pendek, ya, nggak kayak sekarang panjang. Jadi ketika bergabung dengan siswa-siswa lain pada saat ospek, ya, apa namanya kalau kita itu? MOS. Pada saat MOS, jadi ada kejanggalan tersendiri, ya. Ada kejanggalan tersendiri, dusun, norak, diehkan kawan-kawan yang lain, namanya orang desa, ya. Sampai dia lulus dari SMK itu. Jadi selama di SMK dia hanya 1 kali membeli sepatu. Sepatunya sepatu bata, harganya 11.000. Dipakainya 1 selama dia sekolah. Apa nggak robek? Ya robek. Ada tambalnya. Terus setelah lulus, ya, anak itu setelah lulus dia konsultasi dengan ibunya. Mak, saya lulus. Jadi saya mau kemana? Langkah saya mau kemana ini, Mak? Mak saya, anak itu bilang, terus ibunya menyampaikan, saya nggak sanggup kalau seandainya kamu melanjutkan pendidikan kamu, kata orang tuanya. Jadi dengan lapang dada anak itu bilang, ya sudah, biar ayundanya yang melanjutkan kuliah. Jadi dia stop, tidak melanjutkan pendidikannya, walaupun dia punya keinginan yang sangat kuat untuk melanjutkan pendidikan. Nah, jadi itu anak-anakku, terkadang, ya, sebuah perjalanan itu tentunya tidak akan lurus saja. Banyak kelok-kelok yang kita lalui,
banyak tikungan, jalan berlubang dan lain sebagainya. Nah itu juga sama dengan roda kehidupan, ya. Jadi kalau kita lempeng-lempeng saja, ya, mau sekolahnya begini-begini saja, maka nggak akan maju. Jadi gimana caranya kita berjuang, kita berupaya saling tadi itu, saling mengikat kawan, ya, saling mengikat kawannya tadi itu agar kita punya rasa kekeluargaan. Dilanjut apa enggak ceritanya? Dilanjut ya sampai jam 10. Ya, masih semangat ya. Jadi ketika itu si anak ini setiap libur sekolah dilarang pulang kampung sama abangnya, ya, dilarang pulang kampung. Kalau pulang kampung itu maksimal 3 hari, mau libur sebulan, mau libur 2 minggu, pulang harus 3 hari, harus meninggalkan kampung. Karena kata abangnya itu biar nggak terkontaminasi, ya, nggak terkontaminasi wong desa. Kalau kamu mau betah-betah di desa, nanti nunggu kamu sukses kan. Kamu sekarang tinggalkan desa, kamu berjuang cari ilmu. Setelah kamu punya kemampuan, kamu baru kembali ke desa, bangun desa. Katanya seperti itu. Jadi ketika bagi ijazah perpisahan, anak itu dipanggil oleh gurunya, ya, anak itu dipanggil gurunya, mau lanjut kuliah atau tidak, atau bekerja. Lalu anak itu menjawab dengan sedikit sedih, dia pengen bekerja karena dengan alasan orang tuanya nggak mampu untuk melanjutkan dia kuliah. Lalu ditawarkan oleh ibu itu untuk apa ya? Bekerja di kapal pesiar. Anak itu pengen bekerja di kapal pesiar, ditawarkan oleh gurunya. Dengan bangga dia menjadi salah satu anak pilihan dari gurunya, walaupun ibu saya beda keyakinan. Alhamdulillah beliau sudah pensiun tahun lalu, namanya Ibu Rosana Sembiring, mudah-mudahan sehat selalu, berkah dalam keabadian. Jadi itu ceritanya saya, anak. Ya, jadi setelah pulang saya minta izin dengan ayah saya, dan ternyata saya nggak diizinkan karena saya baru lulus dari SMK. Jadi kata beliau, sudah di kampung saja. Namanya saya kan matre, ya, saya nggak doyan kalau Hanya minta-minta. Pada saat sekolah pun saya nggak punya jatah bulanan. Yang sekali lagi kawan saya tahun 97 sampai tahun 2000 itu mereka punya jatah bulanan 150 sampai 2,5 yang dari anak rantau. Tapi kalau saya 20.000, alhamdulillah. Bisa dibayangkan 20.000 dengan 150, 20.000 itu pun belum tentu dapat 1 bulan. Bisa 3 bulan, bahkan ya seperti itu, nak. Artinya ketika saya mendengar anak-anak saya nggak punya kendaraan, nggak berangkat sekolah alasan tidak berkendaraan, saya sangat miris. Saya juga lebih dari itu. Makan berbulan-bulan saya hanya dengan kerupuk dan kecap, tanpa yang lain. Nasi putih, nak. Nasi putih dan paling minta cabai sama ibu kos kalau pengen agak pedas. Dan ini fakta. Dan ini fakta. Bukan rekayasa, saya yang mengalaminya. Jadi tolong anak-anakku, semangatlah dalam belajar, semangatlah dalam menuntut ilmu. Karena yakin saja, ya, bukan karena ininya keberkahan dari ilmu kita loh, nak.
Ya, kita lulus di tempat yang sama, bidang yang sama, tapi keberkahan dari ilmu itu tentunya sangat berbeda. Makanya saya selalu minta, berkahi saya, agar kehidupan kita juga berkah. Seperti itu. Jadi yang malas-malas, tolonglah nak, ya, semangat lagi untuk belajarnya. Bismillahirrahmanirrahim, niatkan belajar itu karena Allah. Ya, masih semangat? Masih mau dilanjut? Tapi mohon maaf, saya kadang-kadang seperti ini, ya, terharu dengan cerita saya sendiri. Ya, akhirnya kembali kampung. Saya pernah pengen jadi TKI juga, ya. Tadi karena ini beberapa hal, akhirnya saya buka menjaga rental di kampung. Terus pernah mau jadi TKI ke Brunei Darussalam. Pada saat itu di hotel bagian sleeping room, ternyata saya digagalkan sama yang bawa. Uang sudah masuk, akhirnya sudah pamit-pamitan mau pulang ke kampung, malu karena keluarga tahu saya sudah berangkat. Akhirnya mau pulang malu, nggak pulang rindu. Akhirnya di Tangerang, di Cikupa. Kalau sering lewat tol Cikupa, di sebelah kanan tol Cikupa itu ada pabrik kampas rem. Itu adalah salah satunya ada tangan saya yang menempelkan apa? Walaupun hanya sebagai kenek, saya pernah di situ. Sekarang jadi pabrik kampas rem. Jadi kalau saya ke Jakarta selalu lewat, saya lihat sebelah kanan, itulah sejarah perjuangan juga, bahwa saya pernah menjadi kuli bangunan sebagai kenek. Ya, pernah juga di tol Cikupa Mas juga yang sama. Saya pernah bergabung dengan rekan-rekan pengamen. Kenapa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pernah juga di pabrik triplek yang ngiris di atasnya pisau yang tajam, ukurannya 3 meter, kita di bawahnya nunggu irisan kayu itu yang buat triplek dan lain-lain. Pernah juga di kebun nanas, mobil 03 Tangerang Serpong jadi kenek. Jadi itulah perjalanan. Terus kenapa bisa kuliah? Kenapa bisa ngajar? Itu semua butuh proses. Mungkin Allah pada saat itu mengabulkan doa orang tua saya dan memenuhi harapan saya. Lulus tahun 2004 saya baru bisa melanjutkan kuliah. Jadi 4 tahun dulu saya tidak melanjutkan kuliah. Setelah ayu saya selesai, ya, setelah ayu saya selesai, terus saya juga sudah bekerja di Tangerang. Akhirnya saya pulang untuk meneruskan kuliah. Dan sebelum lulus kuliah di 2007 saya ketemu jodoh dan menikah. Pada saat itu galau, ya, apa yang harus saya berikan dengan istri saya? Apa yang harus saya berikan dengan keluarga saya? Tapi itu nak, yakin saja walaupun toh kita minta dikasih dengan mudah, itu juga rezeki. Ya, harus sadar bahwa apapun kemudahan yang diberikan oleh kita itu adalah rezeki. Jadi saya dulu masih mau berangkat kuliah sama mertua, masih dikasih duit, dikasih ongkos buat rokok, ya, buat bensin, buat makan. Karena baru semester 5 mau semester 6. Tapi untungnya dari semester 1 sampai terakhir saya juara 3, juara 2, juara 1. Juara 1 yang bertahan sampai saya selesai. Jadi dari seluruh angkatan saya, karena jurusan Usuluddin pada saat itu masih sedikit, ada 60 sekian, yang lulus pertama saya, yang wisuda pertama saya. Alhamdulillah. Jadi ketika masuk kuliah saya pasti berbarengan dengan kakak kelas, karena berjalan di KRS itu 22, kadang-kadang kan kita harus 24 ngambil di kelasnya, atau 20 ngambil di kelasnya, seperti itu. Itulah proses. Jadi nggak ada yang mudah, nggak ada yang instan. Ya, kenapa saya ceritakan seperti ini? Ya, agar anak-anakku paham. Jadi alasan nggak punya uang, alasan miskin, alasan nggak ada kendaraan itu nol. Banyak cara lain. Tapi kalau kita pasrah ya sudah. Ya, ketika kita pasrah maka disitulah terakhir, nggak ada harapan. Jadi itu saja sekedar mellow saya. Nggak dosa, nggak batal ya Pak ya? Keluar air mata nggak tadi ya Pak? Nggak ya? Nggak sengaja ya?
terharu. Sebenarnya kalau diceritakan lagi sayanya lebih ngekek-ngekek kali. Cuman sudahlah, jangan terlalu didramatisir, nanti saya nggak bisa bangun. Sebenarnya lebih pelik dari apa yang saya ceritakan. Ya, lebih pelik dari apa yang saya ceritakan. Jadi Bapak berani marah itu kayak gitu, Nak. Saya lebih dari itu. Gitu loh. Belum saya kuliah naik sepeda dari Raja Basa ke YIN. Bulan puasa, waduh. Bulan puasa goes sepedanya federal yang biasa, nggak ada gigi. Jadi seperti itu. Jadi kalau dengan alasan-alasan yang enggak ini, ya Allah, ayo bismillahirrahmanirrahim ya. Kita satukan niat, kita satukan tekad kita. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sekolah di SMK PGRI 1 Kedondong, niatnya belajar karena Allah. Saya minta berkah dari seluruh dewan gurunya. Saya harus semangat. Ya, jadi itu saja lah. Mudah-mudahan sedikit menginspirasi yang belum semangat, semangat. Yang sudah semangat, semakin semangat lagi. Mudah-mudahan tadi itu yang harus kita minta adalah keberkahan dari ilmu. Kalau ilmunya sudah berkah, insya Allah kita akan dipermudah untuk meniti jalan kehidupan. Ya, walaupun perbedaan cobaan yang diberikan Allah itu kan berbeda-beda, beraneka ragam, tapi nikmati itu dan berdoalah, karena saya yakin, sangat-sangat yakin setiap doa kita itu tidak akan tertolak. Doa kita itu akan selalu dijabah oleh Allah, tapi waktunya kita yang nggak tahu. Dan kadang-kadang ketika doa kita sudah terijabah, kita nggak sadar bahwa itu adalah wujud dari doa-doa kita yang lalu. Ya, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita tanya jawab, ya. Sekarang saya ganti formulanya, ya. Formulanya saya ganti. Mudah-mudahan ini menguji keberuntungan juga, ya. Menguji keberuntungan. Jadi biar adil, jadi semua ambil, terus langsung ambil hadiah ke sini, langsung dibuka. Urutan ya, urutan apa gimana? Dari yang cowok dulu ya, yang laki-laki dulu ya. Ya, jadi formulanya, ya, formulanya di sini, ya, dalam kertas ini ada tulisan, ya. Tulisan di sini, di semua kertas ini ada 20 yang tidak punya isi. 20 zong. Ya. Ada 20 zong, ada 49 ya, ada 49 yang terisi. Ya, jadi masih inilah ya, masih banyak yang terisi daripada yang tidaknya. Silahkan dari ayo, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Keliling aja Pak ya. Cari yang zong lah. Ayo nak ambil, silakan. Sini aja Pak. Aduh, iya. Sampai bapaknya nah. Ambil satu-satu ya, jangan dua. Ambil satu-satu. Berdiri aja kalau nggak, biar nggak terlalu ini. Berdiri. Allah, ada mau bisa aja. Ambil satu, ayo. Tangannya Adam gede. Ayo, silakan. Ayo ambil satu. Jangan dibuka dulu ya. Jangan dibuka dulu. Nah, silakan. Umam, udah. Ayo Ikram. Kita utamakan yang di dalam majelis dulu ya. Nanti yang di luar kalau ada sisa baru kita kasih yang di luar. Sudah semua bapak-bapaknya? Yang laki-laki sudah. Ini ayo. PNF Rio sini 3. Kalau dapat jilbab juga nggak apa-apa ya buat ibunya kalau dapat jilbab. Masih bisa dipakai. Dah, oke. Silakan langsung ke sini, ambil hadiah. Yuk sini maju, yang 5.000 maju. Udah ini lo tadi. Gua kira malah ngambil yang ini loh. 2000 ikhlas wajar.
Ada yang 5.000 kali 5 ya? 2000 kali 10. Nolnya kurang. Nasibnya imbang. Mantap. Siapa namanya? Ade Fernando. Ade Fernando 5.000 kali 5. Ya, 5.000 kali 5 ya. Talinya. Udah kayak buka lapak coy. Adi Fernando ini mas pula ya. Pom-pom. Enggak kalian ya, kalian. Di. Enggak ada yang pegang pulpen kan? Di. Itu apa? Dua ribu, ayo. Ini Pak. Apa ini Pak? Spawn back. Oh, spawn back, tinggal pilih. Saya tadi Spawn back. Bukan zong kan? Kalau zong. Zong. Spawn back. Spawn back ini ambil. Pilih. Alhamdulillah. Sakanya zong. Spawn back ambil. Spawn back sini balikin. Kirain SpongeBob tadi. Ya. Spawn back. Spawn back. Iya sini udah. Kamu? Oh 2.000. Spawn backnya sisa 3 ya. Ya udah tuker. Yang mana? Ini ungu. Ini kayak gini. Jangan buat istri. Tebus. Iya, tukar tombol. Suka buka aib kayak gitu lah. Ya silakan yang perempuan. Ambil lah. Ambil satu langsung pergi. Ayo semuanya. Jangan dulu. Ayo silakan. Satu ya. Nasibnya. Jangan dibuka dulu. Ayo Mak. Bu Sri. Ambil satu nak. Siapa tahu rezekinya kali 5 ya. Ada yang kali 5 loh. Dari zong lah. Ada Z-nya kan Pak ya? Dia mah bener-bener zong ya. Bukan spong bukan. SpongeBob. Sudah dapat? Sudah dapat semua? Sudah. Oke, silakan maju buka sini. Kali berapa? 2.000 ya? Oh, spawn back. Cari 3 tuh. Malah ada 3-nya. 1. 5.000. Yang senior 2.000. Spawn back ambil. 5.000 Pak. 5.000. Pegang dulu. Kasih. Berapa? 5.000. Yang cewek-cewek banyak yang 5.000 ini. Masuk ke apa toilet nggak cukup ini. Berapa Mak? 2.000. Ayo. Belum sabar kita kalah mah. Ayo ambil. 100 kali 6 enggak ada ya, Pak? Oh enggak. Ambil satu aja. Saya. Jangan dibuka dulu ya. Nanti bukanya nanti, pegang dulu. Jangan jauh-jauh di situ aja. Itu aja bukanya aja langsung ambil. Ayo. Ayo. Saya wakilin ya. Dia buat saya tapi. Nanti pegang dulu, nanti dulu. Cukup berarti. Ayo, nah ambil lah. Pegang aja masing-masing ya, pegang masing-masing. Semangat dong, kelemar-kelemar kayak gitu. Masih ada sisa nih. Nih Aki.
Mendingan yang kebuka itu udah jelas duit itu. Yang lebar itu jelas duit, saya yakin. Masih ada lagi. Nih. Masih ada. Oh. Enggak lah. Dia yang kok. Enggak lah, campur-campur. Oh, 5.000. Muat. Ayo sini. Ayo sini, Neng. Jangan ditukar-tukar. Ayo. 2.000. 2.000. Berapa? Kali 5. Wah, 2.000 kali 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ayo. Oh, 2.000 kali 2. 5.000. Lagi, ayo. 2.000. 2.000. 2.000. 2.000. 5.000. Ayo sini. Malah apa Zong? 5.000. Kali berapa? Kali 5, Bu. Boleh. Dapat semua berarti gak ada yang Zong dorong ini. Ada yang udah melipir tadi. Oh, yang udah melipir Zong. Jeli bukan media deh. Nih. Buat Andika ngambil 2. Andika mana? Oh, Andika. Ayo, anak PNF ngambil 2. Ambil 2. Ambil 2. Rio cepat ya, ambil 2 ya. Ambil 2. 2 aja. Ambil deh. Nanti buat Zong. Ayo sini. Mana? Apa? Dua-duanya Zong. Lumayan. Tahu? Berapa? 5.000 satunya Zong. Oh, satunya Zong, satunya 5.000, lumayan. Tadi kali 5 kan? Kamu dapat berapa? 5.002. Iya. 1. Mana sih? Ini nak. Masih ada 3, masih ada 3. Hah? Ayo sila, Mak. Ayo Pak Edian, Mak, sama siapa? Ah, Yana. Bismillahirrahmanirrahim. Yana, masih ada spawn bed nih 1 berarti. Spawn bed 1 ini. Astagfirullahaladzim. Hah? Zong. Udah jelas ini mas Zong nah. Hah? Oke. Habis? Beneran. Spawn bed kok bisa dia? Pasti ada yang selipir itu, Pak. 2 spawn bed. Enggak. Baik kali 2 ya Pak. Ini lihat dulu modelnya mau kayak mana. Bagus. Bentar ya. Kalau cocok buat gue yang pakai. Luangen. Ngonde. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Ayo. Ayo, Mak. Dekain aja anak-anak itu. Enggak, biarin. Nih, Pak. Tasnya, Mak. Mak ini mau bukber lu nanti sore. Pakai baju baru. Oh, pakai baju baru. Baju kembang dia ya. Kemarin udah dapet juga. Ini Nelly dia.